Pembangunan pertanian memiliki tujuan utama menyediakan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan penyediaan sarana produksi dan pembiayaan sektor pertanian. Visi besar pembangunan Provinsi Maluku adalah Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan, serta didukung dengan misi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pencapaian pembangunan pertanian di Provinsi Maluku selama periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan antara lain. Nilai tukar petani tahun 2019 tercatat 99,01, naik menjadi 105,1 pada tahun 2023. Peningkatan kinerja juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, yakni peningkatan indeks pertanaman tanaman padi seluas 2.250 hektar pada tahun 2022 dengan produksi mencapai 92.601 ton GKG. Dalam rangka pengendalian inflasi, Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga mengembangkan komoditi hortikultura, khususnya tanaman cabai dan bawang merah, di mana pada tahun 2022 dilakukan pencanangan gerakan tanam cabai dan bawang merah di 11 kabupaten kota. Produksi cabai rawit tahun 2019 tercatat 3.440 ton, terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 4.531 ton. Di subsektor peternakan mengalami peningkatan produksi terutama produksi daging sapi, di mana Provinsi Maluku mengalami surplus. Produksi daging sapi pada tahun 2019 tercatat 2.201 ton, naik menjadi 3.786 ton pada tahun 2023. Hasil produksi daging sapi di Maluku dipasarkan ke Provinsi Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk produksi daging ayam dan telur masih terbatas, yakni baru mencapai 25%, sehingga untuk memenuhi kebutuhan didatangkan dari luar Maluku seperti Surabaya dan Makassar. Masih rendahnya produksi daging ayam dan telur di Maluku juga disebabkan oleh belum tersedianya industri pakan di Maluku. Di subsektor perkebunan juga mengalami peningkatan yang meliputi tanaman kelapa, pala, dan cengkeh, di mana merupakan komoditi unggulan Provinsi Maluku. Produksi kelapa, pala, dan cengkeh pada tahun 2019 masing-masing tercatat 104.328, 5.539, 20.502 ton, naik menjadi 109.813, 5.901, dan 21.435 ton di tahun 2022. Peningkatan kinerja juga perlu didukung sumber daya manusia, yakni penyuluh pertanian. Berdasarkan data Simluhtan per tahun 2023, jumlah penyuluh di Maluku tercatat 1.015 orang, dengan rincian ASN 388 orang, P3K 78 orang, THLT BPP 314 orang, serta penyuluh swadaya 231 orang. Beberapa terobosan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku diantaranya panen raya padi di Kabupaten Maluku Tengah dan Buru, pengembangan beras biofortifikasi dalam mendukung program penurunan prevalensi stunting di Provinsi Maluku, kampanye pertanian organik melalui pembuatan biosaka, peningkatan akses keuangan kredit usaha rakyat pertanian bagi petani melalui program Pelita Sitani, pembentukan fasilitator keuangan mitra tani di 11 kabupaten kota, temu penyuluh pertanian seprovinsi Maluku, pengembangan tanaman sukun varietas tengah-tengah, sistem informasi website Dinas Pertanian, penandatanganan komitmen bersama penyerapan gabah atau beras dari petani antara Gubernur Maluku, Dirut Perum Bulog, Kadis Pertanian, dan Kepala Perum Bulog Maluku, Maluku Utara. Peningkatan sarana produksi berupa bantuan 85 unit alat mesin pertanian. Upaya dalam pengendalian inflasi di Maluku
menggelar pangan murah serta operasi pasar, pengembangan bawang merah biji, pengembangan aneka cabai, pembangunan nursery cabai dan bawang merah, serta bangsal pasca panen. Dukungan aksi Satu Desa Satu OPD di Desa Waru sebagai Desa Binaan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Atas terobosan dan pencapaian Dinas Pertanian, Bank Indonesia memberikan penghargaan sebagai instansi pemerintah daerah terkolaboratif dalam pembangunan pertanian di Maluku. Di tahun 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku memberikan apresiasi atas sinergitas dalam mendukung pelaksanaan sensus pertanian. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Pertanian Dr. Ilham Tauda sebagai tokoh penggerak inklusi keuangan sektor pertanian. Dan di tahun yang sama, Bapak Gubernur Maluku, Dr. Andes Murad Ismail, menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Pertanian pada rangkaian acara Penas KTNA di Padang, Sumatera Barat.